Kembali lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Oke, perkenalkan nama saya Pak Wahyu Nugroho dari Guru PJOK SMP Negeri 24 Surabaya. Baik anak-anak, sebelum memulai aktivitas pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat buat kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anak, sebelum masuk pada materi, Pak Wahyu ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah protokol kesehatan. Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan gerakan 6M yang dimulai dari diri kita sendiri. Yuk simak 6M untuk melawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap menggunakan masker dengan benar. Pemerintah menganjurkan 2 masker untuk melindungi kita. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik saja. Kita cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila kita tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dari orang lain. Hal ini meminimalisir penularan virus. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan menjaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian seperti mal, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran virus. Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih, kalau makan pasti mencopot masker dong. Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan berbicara, berpotensi terjadi penularan virus corona. Jadi makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat, kita tetap di rumah saja ya, selama bisa dilakukan di rumah. Misalnya WFH ataupun sekolah online. Dengan di rumah saja, kita sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, kita harus tetap disiplin menggunakan gerakan 6M untuk menjaga diri kita maupun keluarga. Yang kedua adalah himbauan saat melakukan aktivitas olahraga. Himbauan saat melakukan olahraga. Yang pertama adalah warming up sebelum melakukan aktivitas olahraga. Menyiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas olahraga fisik yang berat dan menghindari terjadinya cedera. Yang kedua, berpakaian olahraga saat melakukan aktivitas olahraga agar menyerap keringat dengan baik dan menjaga kelembapan tubuh agar seseorang dapat berolahraga dengan nyaman. Oke, yang ketiga, hari ini kita akan mempelajari materi bola besar, yaitu bola voli. Nah, di sini kita akan mempelajari variasi dan kombinasi gerak dasar permainan bola voli. Oleh karena itu, sebelum masuk ke materi, berikut adalah tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yaitu memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional, yaitu pada permainan bola voli, dan mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional, yaitu pada permainan bola voli. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak, apa saja sih gerak dasar pada permainan bola voli? Betul sekali, ada passing bawah, passing atas, servis, smash, dan block. Nah, pada kelas 9 ini kita fokus pada gerak, variasi, dan kombinasi pada permainan bola voli. Aktivitas pembelajaran 1. Variasi dan kombinasi passing atas dan passing bawah. 1. Aktivitas pembelajaran dilakukan secara perorangan. Passing bola ke atas tegak lurus. Setelah bola turun, lakukan pula passing bawah. Dan setelah bola naik melambung ke atas, lakukan lagi passing atas. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. 3. Tahap awal latihan, lakukan pola latihan ini di tempat. Kemudian setelah jalannya bola sudah lancar, lakukan sambil bergerak maju dan mundur.
Aktivitas pembelajaran 2, variasi dan kombinasi passing atas dan bawah, bergerak maju, mundur, dan menyamping. 1. Aktivitas dilakukan secara berpasangan. 2. Berdiri berhadapan jarak 2-4 meter. 3. Lambungkan bola menggunakan dua tangan dari arah bawah ke temanmu. 4. Temanmu mengembalikan menggunakan passing atas dan kamu kembalikan dengan passing bawah. Saat bola mati, lakukan sebaliknya. 5. Apabila dengan cara ini bola kelihatan sudah meluncur dengan baik, lakukan dengan cara bergerak maju, mundur, dan ke samping, kiri, kanan. 6. Melakukan aktivitas pembelajaran ini selama 5-10 menit. Aktivitas pembelajaran 3, variasi dan kombinasi passing atas bawah menggunakan dua bola. 1. Aktivitas ini dilakukan secara berpasangan. 2. Berdiri berhadapan pada jarak 2-4 meter. 3. Aktivitas pembelajaran diawali dengan melambungkan bola oleh teman. Saat bola dipassing bawah oleh temanmu, maka lambungkan bola kedua dan dikembalikan dengan passing atas. Lakukan latihan secara berulang-ulang sehingga keterampilanmu meningkat. Setelah latihan di tempat sudah ada kemajuan, maka coba tingkatkan lagi latihanmu dengan bergerak maju, mundur, dan ke samping, kiri, kanan. Aktivitas pembelajaran 4, variasi dan kombinasi passing atas dan passing bawah berbanjar melewati net. 1. Buat dua kelompok besar. 2. Bentangkan net pada tiang untuk membagi lapangan. 3. Kedua kelompok berdiri berbanjar saling berhadapan dengan dibatasi net. 4. Kelompok A melambungkan bola ke kelompok B melewati atas net. Kemudian kelompok B mengembalikan bola dengan passing atas atau bawah. 5. Lakukan secara berulang-ulang. Aktivitas pembelajaran 5, variasi dan kombinasi passing dan smash. 1. Berdiri saling berhadapan dengan jarak 4-6 meter. 2. Siswa A melambungkan bola di atas kepala kemudian melakukan pukulan smash ke arah siswa B. 3. Siswa B menerima bola dengan passing bawah. 4. Lakukan secara bergantian sehingga seluruh siswa melakukannya. Aktivitas pembelajaran 6, variasi dan kombinasi smash dan passing. 1. Siswa A berdiri di samping net dengan memegang bola, sedangkan siswa B berdiri beberapa langkah menghadap net. 2. Siswa A melambungkan bola di atas net menggunakan passing atas, kemudian siswa B meloncat dan melakukan pukulan smash. Lakukan secara bergantian. Baik anak-anak, gimana, sudah pahamkah kalian tentang materi permainan variasi dan kombinasi pada bola voli? Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Nah, gimana anak-anak pada segmen sebelumnya, apakah sudah paham tentang materi variasi dan kombinasi pada permainan bola voli? Nah, pada segmen ini kita akan mempraktekannya dari materi yang sudah kalian dapat di segmen 1. Nah, sudah siap? Gunakan pakaian olahraga kalian. Ayo kita olahraga bersama. Tapi sebelumnya kita pemanasan dulu ya. Kita pemanasan dulu sehingga tubuh kita siap untuk melakukan aktivitas olahraga apapun dan menghindari terjadinya cedera ya. Gunakan pakaian olahraga yang nyaman, gunakan sepatu olahraga, dan siapkan mental dan fisikal untuk olahraga hari ini.
Gimana anak-anak? Seru bukan praktek pada segmen ini? Nah, jangan kemana-mana. Pada segmen selanjutnya kita akan melanjutkan pada modifikasi gerak, variasi, dan kombinasi pada permainan bola voli. Untuk itu tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Nah, pada segmen kali ini kita melanjutkan mempraktekkan dari gerak, variasi, dan kombinasi pada olahraga atau permainan bola voli. Ayo, mari kita praktekkan modifikasi, variasi, dan kombinasi pada permainan bola voli. Aktivitas permainan bola voli, peraturan yang dimodifikasi. 1. Jumlah pemain tiap regu berjumlah 4 orang. 2. Lapangan permainan bisa dimodifikasi ukurannya sesuai kebutuhan. 3. Tinggi net dimodifikasi sesuai kondisi siswa. 4.
4 peraturan permainan sebagai berikut. A. Peraturan permainan seperti permainan bola voli biasanya. B. Pemenang adalah yang terlebih dahulu mencapai angka 15. Oke anak-anak, gimana? Sudah paham bukan dari praktek dan materi yang sudah saya berikan tentang variasi dan kombinasi pada olahraga bola voli? Sebelum mengakhiri pada pertemuan kali ini, kita cooling down dulu, ya, pendinginan dulu, agar tubuh kita setelah beraktivitas olahraga bisa kembali atau recovery untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Oke, sebelum Pak Wahyu mengakhiri pada pertemuan kali ini, Pak Wahyu punya challenge nih, ya. Lakukan di rumah karena sekarang dalam masa pandemi, dan gunakan alat atau bola, ya. Bisa menggunakan bola voli kalau memang punya, tapi kalau nggak punya bisa gunakan dengan bola spon atau plastik, ya. Challenge-nya kalian lakukan passing, ya, passing bawah dengan tempo, ya. Ketentuannya pada video berikut ini. Challenge passing bawah selama 1 menit. Tes passing bawah tujuannya untuk mengetahui keterampilan passing bawah. Perlengkapan yaitu bola voli, modifikasi dari bola spon atau plastik, dan tembok yang sudah ditandai sesuai dengan ketentuan tes. Petunjuk pelaksanaan tes: berdiri di belakang garis yang sudah ditentukan, bola dipegang terlebih dahulu. Waktu 1 menit untuk melakukan passing bawah sebanyak mungkin dihitung setelah sentuhan pertama. Sarana tes, ketentuan tembok atau ukuran sebagai berikut.
Oke anak-anak, saya tunggu challenge dari kalian. Lakukan sebanyak mungkin dalam waktu 1 menit. Nah, sebelum Pak Wahyu mengakhiri, tetap Pak Wahyu ingatkan protokol kesehatan. Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan gerakan 6M yang dimulai dari diri kita sendiri. Yuk simak 6M untuk melawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap menggunakan masker dengan benar. Pemerintah menganjurkan 2 masker untuk melindungi kita. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik saja. Kita cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila kita tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dari orang lain. Hal ini meminimalisir penularan virus. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan menjaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian seperti mal, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran virus. Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih, kalau makan pasti mencopot masker dong. Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan berbicara, berpotensi terjadi penularan virus corona. Jadi makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat, kita tetap di rumah saja ya, selama bisa dilakukan di rumah, misalnya WFH ataupun sekolah online. Dengan di rumah saja, kita sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, kita harus tetap disiplin menggunakan gerakan 6M untuk menjaga diri kita maupun keluarga. Selanjutnya adalah himbauan saat melakukan aktivitas olahraga. Himbauan saat melakukan olahraga. Yang pertama adalah warming up sebelum melakukan aktivitas olahraga. Menyiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas olahraga fisik yang berat dan menghindari terjadinya cedera. Yang kedua, berpakaian olahraga saat melakukan aktivitas olahraga agar menyerap keringat dengan baik dan menjaga kelembapan tubuh agar seseorang dapat berolahraga dengan nyaman. Baik anak-anak, challenge atau video yang kalian buat kumpulkan pada guru PJOK masing-masing ya. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tapi rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Dadah.